Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purnamasari, NIM 22087013. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan mengapa telepon radio dan televisi merupakan sistem komputer. Telepon radio dan televisi dapat dianggap sebagai sistem komputer karena mereka mengintegrasikan teknologi komputer dalam fungsional dan operasinya. Telepon seluler ialah telepon modern, terutama telepon seluler adalah komputer kecil yang mampu melakukan berbagai tugas berkat prosesor, memori, dan perangkat lunak. Telepon total digital juga menggunakan komponen berbasis komputer untuk mengelola sinyal, suara, dan data dalam format digital. Kemudian radio digital sama dengan bisa dibilang radio modern, termasuk radio, internet, dan digital, menggunakan teknologi komputer untuk mengelola sinyal dan menyajikan konten audio. Radio analog dan kontrol mikroprosesor. Bahkan beberapa radio analog modern menggunakan mikroprosesor untuk kontrol dan pengaturan frekuensi. Selanjutnya adalah televisi digital dan smart TV. Televisi digital dan smart TV adalah contoh nyata dari sistem komputer. Mereka menggunakan prosesor untuk memproses sinyal video dan audio. Secara umum, elemen-elemen komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat lunak telah diintegrasikan dalam perangkat-perangkat untuk meningkatkan fungsionalitas dan kemampuan dalam mengelola dan menyajikan data. Yang kedua adalah pertanyaannya, sebutkan hal-hal yang membedakan komputer generasi lama dan komputer generasi baru. Perbedaan antara komputer generasi lama dan komputer generasi baru mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi yang digunakan hingga performa dan fungsionalitas. Namun ada beberapa contoh yang membedakannya, seperti teknologi prosesor. Teknologi prosesor itu ada 2, 1 generasi lama, 2 generasi baru. Terus yang kedua, perbedaannya tadi media penyimpanan. Media penyimpanannya ada 2, generasi lama dan generasi baru. Generasi lama menggunakan media penyimpanan seperti pita magnetik, drum magnetik, atau hard drive berkapasitas kecil. Generasi baru menggunakan SSD, yaitu solid state drive, atau menyimpan berbasis flash yang lebih cepat dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Yang ketiga tadi perbedaannya ukuran dan bentuk. Yang generasi lama, komputer sering kali besar, berat, dan memerlukan ruang yang luas, misalnya komputer mainframe. Yang generasi baru, komputer modern termasuk laptop dan perangkat seluler jauh lebih kecil, portable, dan lebih efisien dalam penggunaan ruang. Kemudian yang perbedaan selanjutnya, sistem operasi dan perangkat lunak. Generasi lama memiliki operasi yang sederhana dan terbatas, seringkali dikembangkan khusus untuk perangkat keras tertentu. Yang generasi baru menggunakan sistem operasi yang kompleks dan multitasking seperti Windows, Linux, serta memiliki berbagai perangkat lunak aplikasi yang didukung berbagai fungsi. Selanjutnya adalah antarmuka pengguna. Generasi lama seringkali menggunakan antarmuka berbasis teks atau batch processing dengan perangkat input berbatas. Generasi barunya menggunakan antarmuka grafis yang
intuitif dengan dukungan untuk perangkat input modern seperti mouse, keyboard, dan layar sentuh. Kemudian selanjutnya konektivitas. Generasi lama terbatas pada konektivitas lokal dan tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui jaringan luas. Generasi baru memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan internet dan berbagai teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth. Selanjutnya adalah kinerja dan kapasitas. Generasi lama memiliki kapasitas pemrosesan dan memori yang terbatas, serta performa yang relatif lebih rendah. Sedangkan generasi baru menawarkan performa tinggi dengan kapasitas memori yang besar, kemampuan multitasking, dan kecepatan pemrosesan yang sangat cepat. Kemudian yang terakhir adalah energi dan efisiensi. Generasi lama mengonsumsi lebih banyak energi dan menghasilkan lebih banyak panas. Sedangkan generasi baru dirancang untuk efisien energi yang lebih baik dan manajemen panas yang lebih baik. Soal yang terakhirnya adalah mengapa komputer sekarang masih digolongkan sebagai komputer generasi keempat. Komputer saat ini sering digolongkan sebagai generasi keempat karena masih menggunakan teknologi dasar dari generasi itu, seperti mikroprosesor dan sirkuit terpadu. Generasi keempat yang dimulai pada tahun 1970-an menandai transisi dari penggunaan transisi individu ke penggunaan chip mikroprosesor yang mengintegrasikan ribuan transistor dalam satu unit. Meskipun teknologi telah berkembang jauh sejak saat itu dengan adanya teknologi multi-core, prosesor canggih, dan inovasi lainnya, fondasi arsitektur mikroprosesor yang menjadi ciri khas generasi keempat masih menjadi dasar untuk komputer modern. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.